Shalom, kembali lagi di Worship Survive. Ya, kali ini kita akan membahas hal berikutnya yang gak kalah seru dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi, Bang Tur boleh gak kalau misalkan layarnya dibikin lebih hidup gitu green screen-nya? Jadi kayak pantai asli gitu, bisa gak? Bisa, bisa. Gimana caranya ya? Ditepok aja layarnya. Oke, coba ya. Ya, lebih bagus begini ya pemandangan backgroundnya kita ya. Arthur, thank you. Ya, jadi saudara-saudari, pernah gak sih ketika kita melihat lautan yang luas gini, saya teringat ada suatu peribahasa bagaikan membuang air ke laut. Jadi artinya adalah melakukan suatu kebaikan, namun dinilai tidak ada artinya. Nah, hal yang sama, saudara-saudari, itu juga bisa dilakukan oleh kita nih para penyembah ya. Kita yang menyembah Tuhan, kita yang melakukan ibadah, itu kemudian melakukan hal yang sia-sia melalui ibadah kita. Namun disclaimer, ini bukan berarti ibadah kita itu tidak berarti apa-apa ya, bukan demikian. Tapi ketika kita melakukannya dengan motivasi atau pemahaman yang salah, pada akhirnya kita menjadikan ibadah kita sia-sia. Contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi ya zaman dulu. Mereka nampaknya secara fisik survive atau bertahan dalam peribadatan mereka. Mereka berusaha mengejar kesalehan melalui tindakan-tindakan agamawi, melalui kewajiban agamawi. Di Yesaya 64 ayat 6a dikatakan demikian, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara-saudari kalau tahu gombal itu adalah kain kotor. Dan berbicara tentang hal ini, tentang kesalehan, itu sangat identik dengan ritual-ritual dan kewajiban-kewajiban agamawi, khususnya yang dipahami oleh orang-orang pemuka agama Yahudi. Tetapi Nabi Yesaya menyadari bahwa hal itu di hadapan Allah itu, segala kesalehan itu seperti gombal, seperti kain kotor. Di sini bukan berarti Tuhan tidak menyukai perbuatan-perbuatan baik manusia, tetapi yang Yesaya tekankan di sini adalah kewajiban agamawi, mau rajin ke tempat ibadah, mau rajin bersedekah, mau rajin pelayanan, itu tidak menutupi kebobrokan, keberdosaan manusia, kenajisan akibat dosa di hadapan Allah. Maka jika seseorang atau kita berusaha menutupi hal itu, berusaha menutupi kebobrokan kita, keberdosaan kita dengan ritual-ritual agamawi, dengan peribadatan, maka tidak lain tidak bukan, di mata Tuhan itu seperti hanya kain kotor saja, tidak berarti apa-apa, tidak membersihkan apa-apa. Hal ini juga diperkuat oleh Rasul Paulus di Roma 3 ayat 10, dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi jelas konsepnya di dalam ibadah Kristen, saudara-saudari, bukan ibadah itu yang kemudian menyucikan kita, tapi kita melakukan ibadah kita karena kita telah terlebih dahulu disucikan oleh Tuhan. Kita dihimpun oleh Tuhan menjadi umat-umatnya yang kudus. Yang kudus artinya bukan berarti tidak bercela. Yang kudus artinya dikhususkan di dalam Kristus, dibenarkan di hadapan Bapa. Tetapi demikian yang terjadi dengan lagi para pemuka agama Yahudi yang kemudian berpikir bahwa mereka bisa memperoleh keselamatan, mereka memperoleh kelayakan, bahkan mereka bisa menutupi segala dosa-dosa mereka melalui tindakan-tindakan agamawi. Bahkan lebih lagi, mereka bahkan membentuk peraturan-peraturan agamawi yang begitu kompleks. Mereka betul-betul membentuk kesalehan itu melalui pendekatan agamis. Sampai-sampai mereka juga menjadikan itu tradisi demi tradisi. Bicara tentang tradisi, kita pernah bahas bahwa tradisi itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang jelek. Tapi ketika menjadi isme atau tradisionalisme, ya,
Itu yang kemudian menjadi masalah. Bahkan hingga saat ini di gereja, hal itu menjadi masalah tersendiri. Di Matius 15 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi yang dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi ini, sebetulnya Tuhan Yesus katakan adalah perintah manusia. Sama seperti kita juga mengenal aturan-aturan gerejawi, tradisi, dan lain sebagainya. Tentu dibuat, pasti ada hal baik, ya, pasti ada hal yang bermakna. Tapi kalau itu sudah dijadikan sebagai acuan untuk menilai seseorang, menilai iman seseorang, tentu bukan lagi hal yang tepat. Tuhan Yesus menegur orang-orang para pemuka agama yang hanya melakukan pendekatan demikian. Tapi padahal di dalam diri mereka mengalami kesombongan rohani. Mereka tidak sadar bahwa mereka juga punya kekurangan, kelemahan, dan keberdosaan. Hanya Kristus seorang yang dapat melayakkan kita untuk beribadah. Jadi dalam hal ini kita melihat tradisi yang ada di dalam gereja kita itu jangan lagi sebagai satu hukum Taurat yang kemudian lebih besar daripada hal-hal yang esensial yang Tuhan ajarkan. Contohnya ada gereja yang sampai ribut ya, gara-gara misalkan masalah mimbar gereja. Ada yang pingin mimbarnya besar, ada yang ingin mimbarnya kecil, ada yang ingin gak pakai mimbar. Apakah hal mimbar ini adalah hal yang esensial atau sebetulnya tradisi? Nah, esensinya apa dari keberadaan mimbar, yaitu khotbah. Maka harusnya kita lebih mengacu kepada hal-hal yang esensial dalam membangun ibadah-ibadah kita. Karena kita tidak dibenarkan oleh hal-hal tersebut, saudara-saudari. Yuk mari kita terus minta hikmat Tuhan untuk dapat bertumbuh ya, untuk dapat bertahan, survive di dalam ibadah kita yang benar, di dalam roh dan kebenaran.